Ya, baiklah. Kita lanjutkan bagian yang kedua dari sub tema 1. Itu kandungan ayat dari surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan kepada kita supaya kita selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menaati perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemimpin. Kemudian yang kedua, surat An-Nisa awal itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi kata ati'u itu bergandengan dengan kata Allah dan juga kata Rasul. Tetapi ketika di kata ulil amri di situ tidak ada kata ati'u. Di sini dijelaskan bahwa perintah taat kepada ulil amri itu tidak digandengkan dengan kata taat seperti kata taat yang digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Jadi, menurut Quraisy Shihab, karena taat pada ulil amri itu tidak berdiri sendiri. Atau taat kepada pemimpin itu tidak berdiri sendiri, tetapi bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul-Nya. Jadi apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, perintah ulil amri itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak dibenarkan bagi umat Islam untuk taat kepada ulil amri tersebut. Hadis tentang taat kepada aturan atau taat pada aturan. La ta'ata fi maksiyatillah, innamat ta'ah fil ma'ruf. Yang artinya, jadi tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang makruh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin itu memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Tapi apabila pemimpin itu mengajak kepada kemungkaran, maka hukumnya kita wajib menolak. Apakah ada seorang guru atau seorang kepala sekolah memerintahkan kita untuk tidak melaksanakan sholat? Jika perintah atau jika ada, maka kita wajib menolak. Karena perintah sholat itu merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai seorang muslim. Jadi wajib taat kepada pemimpin selama pemimpin itu memerintahkan kepada hal yang baik, atau selama perintah pemimpin itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Manfaat dan hikmah taat kepada aturan. Yang pertama, akan timbul ketenangan dan ketentraman batin bagi individu dan masyarakat yang mentaati. 2, akan melahirkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, timbul kesadaran untuk bersama-sama mentaati peraturan yang berlaku. 4, akan mendatangkan sikap saling menghormati dan menghargai hak-hak sesama. Yang kelima, terciptanya keadilan tanpa menimbulkan saling curiga terhadap sesama. Dan yang keenam, akan menimbulkan sikap sosial untuk saling menolong dalam kebaikan. Sekarang, tugas kalian adalah menulis kembali dengan lengkap surat An-Nisa ayat 59. Kemudian, dari surat An-Nisa ayat 59 yang dimulai dari kata ya ayyuhalladzina amanu dan diakhiri dengan dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu kalian tulis di buku tulis. Kemudian bagian yang akhir dari kalimat fa in tanaza'tum sampai ahsanu ta'wila, kalian cari dan identifikasi hukum bacaan beserta alasannya, terutama untuk
kalimat yang berada di dalam lingkaran biru. Jadi tolong ini bisa nanti diperhatikan, bisa Anda screenshot untuk mencermati kata mana yang diberi lingkaran. Jadi tolong dikerjakan di buku tulis, kemudian setelah selesai bisa kalian foto, kemudian dikirimkan di Google Classroom atau bisa juga lewat WA pribadi saya. Gitu ya nak, tetap semangat, tolong kerjakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Pesan akhir dari pembelajaran ini adalah tetap rajin sholat sebagai wujud dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Selalu berdoa, mohon untuk dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk dari wabah yang sedang melanda dunia ini. Jadi jangan lupa kita selalu mohon kepada Allah dan tidak putus asa. Yang terakhir, tetap stay at home, jaga jarak dengan social distancing dan physical distancing. Tolong tetap untuk tidak lupa berbakti kepada kedua orang tua. Oke, semangat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.